Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Ramadhani dari kelas M73. Kali ini saya akan melakukan simulasi mengajar menggunakan pendekatan reading aloud pada kelas 4 semester 1. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan kita akan belajar apa saja hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, tepatnya pada tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 3 yaitu ayo cintai lingkungan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak siswa mampu menjawab pertanyaan mengenai isi teks yang telah dibacakan, dan yang kedua, dengan menyimak siswa mampu menceritakan kembali isi teks bacaan yang telah dibacakan oleh sang guru. Oke. Sekarang Ibu sudah memegang satu naskah cerita di sini dan Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik, karena setelah ini Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai isi teks dari yang Ibu akan bacakan. Paham anak-anak? Baik. Jagalah kebersihan. Di pagi yang cerah, sang surya menyinari bumi dengan sinarnya yang terang. Angin pun mengelilingi lapangan setiap pagi, setiap lewat rumah tetangganya. Acil selalu menyapa dengan ramah. Acil orangnya memang supel dalam bertetangga. Jadi, ia mudah bergaul dengan siapa saja, entah itu tua ataupun muda. Udahlah begitu segarnya. Itu Pak Bani. Di depan rumah. Aku sapa dulu gumam Acil. Selamat pagi Pak Bani, sapa Acil. Selamat pagi juga nak Acil, jawab Pak Bani. Setelah melewati rumah Pak Bani, di pinggir lapangan Acil kini melewati rumah Bu Asih yang tidak jauh dari rumah Pak Bani. Selamat pagi Bu Asih, sapa Acil. Selamat pagi Acil, sapa Bu Asih. Acil meneruskan lari-lari kecilnya sambil menikmati udara yang sejuk di pagi yang cerah ini. Ketika melewati satu rumah, Acil mendadak berhenti di depan rumah itu. Acil hanya geleng-geleng kepala, karena rumah itu sangat kotor dan kumuh. Itu adalah rumah Koko. Di depan rumah Koko, daun-daun berserakan dan rumput-rumput juga tumbuh dengan tinggi. Lalu Koko keluar rumah ingin membuang sampah di selokan depan rumahnya. Koko tidak menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, gumam Acil sambil geleng-geleng kepala. Hei Koko, buang sampah pada tempatnya dong, jangan di selokan, ucap Acil. Sudah biasa Cil, tidak apa-apa kok, nanti juga diangkut tukang sampah dan dipindahkan, kilah Koko. Makanya jangan dibiasakan kok, nanti kalau musim hujan bisa banjir loh karena sampah ini, ucap Acil lagi. Cil, lihat itu, matahari bersinar begitu terang. Tidak mungkin hujan. Kamu lanjut saja lari paginya, jangan suka ngatur-ngatur orang lain, bantah Koko. Acil kemudian melanjutkan lari paginya. Setelah cukup, Acil pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba langit menjadi gelap. Acil bergegas dan setibanya di rumah, hujan turun sangat deras. Ia sejenak berpikir tentang selokan di depan rumah Koko yang penuh dengan sampah. Acil khawatir jika hujan tidak berhenti, selokan itu pasti meluap dan mengakibatkan banjir. Sementara itu, selokan di depan rumah Koko meluap. Koko pun kebingungan. Aliran air di selokan mampet karena terhalang sampah begitu banyak. Air terus naik dan rumah Koko tergenang air. Koko mondar-mandir tak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tadi pagi aku menuruti nasihat Acil, mungkin tidak begini jadinya, kata Koko menyesal.
Koko berlari ke rumah Acil untuk meminta bantuan. Ia tak sanggup membersihkan rumah dan halamannya sendirian. Sampai di rumah Acil, Koko mengetuk pintu. Tok tok tok. Acil, tolong aku. Cepat buka pintunya, teriak Koko. Ada apa, Koko? Kamu kok berantakan sekali? Tanya Acil. Tolong, Cil, rumahku kebanjiran. Bantu aku membersihkan semuanya, jawab Koko. Baiklah, ayo kita segera ke rumahmu, ajak Acil. Mereka berdua bergegas ke rumah Koko. Ketika di tengah perjalanan, Acil memberitahu tetangga lainnya untuk membantu gotong royong membersihkan rumah Koko. Para tetangga pun langsung bergegas ke rumah Koko. Mereka bersama-sama membersihkan rumah Koko dan selokan depan rumah Koko. Nah, itulah tadi teks yang telah Ibu bacakan. Sekarang, karena kalian sudah mendengarkan ceritanya, Ibu ingin memberi kalian pertanyaan agar Ibu tahu kalian mendengarkan dengan baik, apakah kalian menyimak dengan baik atau tidak. Nah, pertanyaan pertama, apa judul dari cerita yang telah Ibu bacakan? Silakan Anandaku. Benar sekali. Jadi judul bacaan tadi yaitu Jagalah Kebersihan. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa jawab ya? Baiklah, pertanyaannya, siapa saja nama tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Wah, ternyata banyak yang menyimak ya. Buktinya kalian rebutan untuk menjawab pertanyaan Ibu. Silakan Anandaku. Benar sekali. Jadi tokohnya itu yang pertama ada Pak Bani, ada Acil, ada Koko, dan ada Bu Asih serta tetangganya. Nah, jadi sekarang ini Ibu ingin bertanya nih, apakah ada dari kalian yang bisa menceritakan kembali cerita yang telah Ibu bacakan sebelumnya? Ada yang bisa? Ya, silakan Anandaku. Jadi sebelumnya mohon maaf ya, kalian tidak perlu menceritakan kembali persis dengan teks yang telah Ibu baca sebelumnya. Yang penting kalian mengerti poin-poin penting dari ceritanya. Setelah itu kita akan membahas kembali mengenai isi dari cerita tersebut. Silakan Anandaku. Nah, tepuk tangan untuk temannya. Jadi, teman kalian benar-benar menyimak dengan sangat baik. Walaupun kalimat atau kosakata yang ia berikan dengan teks yang Ibu bacakan tadi tidak sama persis, tapi memuat poin-poin penting atau inti dari cerita tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa pelajaran yang bisa kalian petik dari cerita yang telah dibacakan oleh Ibu dan teman kalian? Ada yang bisa? Nah, silahkan Anandaku. Ya, benar sekali. Jadi, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Karena jika tidak, kita sendiri yang akan rugi. Iya kan? Kalau misalkan seperti cerita si Acil dan Koko ini, udah dinasehatin tapi masih ngawur, masih tetap ngotot mau buang sampah sembarangan. Lihatlah buktinya saat hujan turun, kebanjiran dan dia kesusahan. Untung saja Acil dan tetangga yang lain mau membantu si Koko. Nah, jadi jika kalian menerima nasihat dari seseorang, jika itu baik untuk kalian, maka diterimalah. Mengerti Anandaku? Baik. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama mengenai pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa? Ya, tidak apa-apa, bisa per poin-poin saja. Silahkan. Oke, yang lain. Siapa mau? Siapa yang mau? Oke, silahkan. Nah, benar. Jadi ada beberapa poin, yaitu dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tentu saja menjaga lingkungan.
kita harus menjaga kebersihan dengan baik. Yang kedua, kita harus belajar menerima nasihat jika itu baik untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga, benar sekali, kita harus saling tolong menolong. Nah, ibu rasa cukup pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.